Efek gula darah tinggi pada kaki bisa menyebabkan amputasi. Oleh karena itu sangat penting bagi orang dengan gula darah tinggi memperhatikan kondisi kaki. Hal itu perlu dilakukan untuk mencegah amputasi maupun efek gula darah tinggi lainnya. Lalu bagaimana efek gula darah tinggi pada kaki? Masalah pada kaki sering dialami oleh penderita diabetes. Seseorang akan dikatakan menderita diabetes ketika kadar gula darahnya sampai 126 mg per desiliter, merujuk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penderita diabetes bisa mengalami kadar gula darah lebih tinggi, hiperglikemia, yang ditunjukkan dengan kadarnya mencapai lebih dari 180 mg per desiliter 1 atau 2 jam setelah makan. Namun, diabetes tipe 1 biasanya mencapai lebih dari 250 mg per desiliter. Lalu, apa efek gula darah tinggi pada kaki? Neuropati perifer. Neuropati perifer membuat kamu akan kehilangan sensasi rasa di kaki. Misalnya, kamu tidak merasakan sakit ketika kaki tergores paku. Hal ini menyebabkan pengobatan terlambat. Penyakit arteri perifer. Penyakit arteri perifer terjadi ketika gula darah tinggi menghambat aliran darah ke kaki dan telapak kaki. Hal ini menyebabkan luka atau bisul di kaki lama sembuh. Infeksi kulit dan tulang. Infeksi ini bisa terjadi karena kerusakan saraf dan pembuluh darah, serta masalah sistem kekebalan tubuh yang terganggu karena kadar gula darah tinggi. Abses. Jika infeksi parah, tulang atau jaringan bisa terpengaruh dan menciptakan kantong nanah yang disebut abses. Gangren. Gangren adalah jaringan yang mati akibat aliran darah berhenti ke bagian tubuh tertentu di kaki. Jika infeksi tidak diobati, kamu bisa mengalami gangren. Kelainan bentuk kaki. Kerusakan saraf pada kaki bisa melemahkan otot-otot di kaki. Akibatnya, seseorang dengan gula darah tinggi bisa mengalami perubahan pada kaki seperti hammer toe, claw feet, tulang metatarsal menonjol, atau kaki kafus. Kaki karkot. Kaki karkot adalah efek gula darah tinggi yang langka. Ini terjadi ketika tulang-tulang di kaki melemah hingga patah. Amputasi. Amputasi adalah prosedur umum untuk menangani masalah kaki pada penderita diabetes. Berbagai masalah pada kaki rentan kamu alami jika orang dengan gula darah tinggi masalah kaki sebelumnya tidak diobati dengan benar dan tidak merawat kaki. Lalu, bagaimana cara mencegah efek gula darah tinggi pada kaki? Jika kamu menderita hiperglikemia, kamu harus mengikuti saran dokter mengenai asupan nutrisi, olahraga, dan pengobatan untuk menjaga kadar gula darah kamu dalam kisaran yang aman. Cuci kaki dengan air hangat setiap hari, yang mana kamu perlu menguji suhu air dahulu dengan siku. Lalu keringkan kaki dengan baik, terutama di sela-sela jari. Periksa kaki setiap hari untuk melihat apakah ada luka, lepu, kemerahan, kapalan, atau masalah lainnya. Jika kulit kaki kering, jagalah agar tetap lembab dengan mengoleskan lotion setelah mencuci dan mengeringkan kaki. Ratakan kapalan dengan lembut menggunakan kikir kuku atau batu apung. Periksa kuku kaki seminggu sekali, potong kuku kaki jika sudah panjang. Selalu kenakan sepatu tertutup atau sandal, hindari memakai sandal atau berjalan tanpa alas kaki bahkan di sekitar rumah. Selalu memakai kaos kaki atau stocking. Pastikan kaos kaki pas di kaki kamu dan memiliki karet elastis yang lembut. Memakai sepatu yang pas, ini untuk menghindari tekanan yang bisa membuat kaki lecet atau luka. Selalu periksa bagian dalam sepatu untuk memastikan tidak ada benda tertinggal di dalamnya yang bisa melukai kaki. Lindungi kaki dari panas dan dingin. Pakai sepatu di pantai atau di trotoar yang panas. Kenakan kaos kaki di malam hari jika kaki kedinginan. Memastikan agar darah mengalir ke kaki. Angkat kaki saat duduk, goyangkan jari-jari kaki dan gerakan pergelangan kaki beberapa kali sehari, dan jangan menyenangkan kaki terlalu lama. Jika merokok, berhentilah. Merokok dapat memperburuk masalah aliran darah. Jika memiliki masalah kaki yang makin parah atau tidak kunjung sembuh, hubungi dokter yang telah menangani kondisi. Hubungi dokter yang telah menangani kondisi kamu. Temui podiatris atau dokter penyakit kaki setiap 2 hingga 3 bulan untuk pemeriksaan. Bahkan jika kamu tidak memiliki masalah kaki apapun.